Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Al-Habsyi dari Dedika Perpajakan semester 1 kelas B. Langsung saja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen, yang saya hormati, dan kawan-kawan saya yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menurunkan nikmat berupa kesehatan dan kebahagiaan. Dan tidak lupa sholawat serta salam dapat tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi kultum tentang wabah corona di kalangan mahasiswa. Di hari-hari kita sekarang sedang dihebohkan atau digemparkan dengan adanya COVID-19 atau corona yang terus-menerus menyebar, berkembang, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan wabah ini akan hilang. Ada pandangan Islam bagaimana setiap muslim menghadapi segala penyakit dan wabah. Dan di waktu sekarang ini, waktu kita mempelajari masalah itu, yang perlu kita garis bawahi bahwa terjadi di muka bumi ini, di langit, di bumi ataupun di kedalaman laut, sudah Allah persiapkan jauh sebelum terciptanya manusia. Bukan hal yang baru. Kita bisa ambil hikmah dari Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Hadid, surat nomor 57 ayat 21 sampai 23. Hikmah-hikmah di tengah pandemi corona ini, semua masalah-masalah besar itu menjadi kecil karena adanya masalah yang lebih besar yang kita sedang hadapi, dan agar kita juga tidak terlalu berlebihan bergembira sehingga melampaui batas terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas-jelas Allah tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Pelajaran yang sangat besar bagi orang beriman adalah sebagaimana mereka meyakini tentang takdir Allah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah sudah menenggelamkan Fir'aun dengan air lautnya? Bukankah Allah sudah menghancurkan Namrud dengan seekor serangga? Bukankah Allah sudah menghempaskan dengan angin kaum Hud dan kaum Ad? Dari sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini, bukankah Allah telah turunkan banyak virus sebelumnya, dan itu juga sudah terjadi adanya HIV yang menyerang orang-orang yang berzina, dan DBD yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia, dan ada banyak lainnya. Allah menurunkan itu semua sebagai pelajaran kepada manusia supaya manusia tahu bahwa Allah mampu mengerjakan apa saja, tetapi itu semua berputar sesuai dengan kemahadilan Allah. Allah tidak mungkin menyusahkan hambanya, dan pada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu terjadi sebagaimana yang telah disebutkan. Di antara hikmah-hikmah yang sangat besar pelajarannya adalah bagaimana kita sekarang peduli dengan kebersihan. Bayangkan, jika tidak terjadi corona ini, maka manusia akan terus-menerus jorok dan kotor. Sekarang semuanya harus dibersihkan. Sebenarnya sebelum diturunkannya wabah ini harus dibersihkan juga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka sekali dengan keindahan dan kebersihan. Kalau tidak ada wabah corona ini,
Apakah orang-orang bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu tentunya. Maka ini adalah salah satu hikmah dan pelajaran bagi orang-orang kafir, sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah, munculnya corona pertama kali di Cina, yang umumnya orang-orang komunis dan ateis yang tidak yakin adanya Tuhan. Salah satu alasan mereka menyebut tidak adanya Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Sampai dia ke Indonesia pun orang-orang komunis mengatakan itu. Hai kalian orang-orang Islam yang mengaku punya Tuhan, mana Tuhannya? Tidak ada, tidak kelihatan. Karena tidak terlihat itu yang membuat mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu Allah mendatangkan coronavirus yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan dan sangat mematikan. Dan banyak kita bisa rasakan tetapi tidak bisa kita lihat, seperti lapar, senang, haus, dan marah, dan segala macamnya. Tetapi mengapa yang melakukan penelitian hewan pergi ke bulan dan ke dalam lautan malah orang-orang ateis atau komunis, walaupun di statusnya atau di keluarganya adalah orang-orang Nasrani. Tapi kalau ditanya mereka tentang adanya Tuhan, mereka tidak yakin dengan adanya Tuhan. Allah membuat mereka justru yang melakukan penelitian dan akhirnya tertuju kepada sebuah poin, pasti ada yang menciptakan ini semua. Maka orang-orang itu akan sadar dengan sendirinya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar-benar ada. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Tetaplah social distancing, selalu sehat. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wa rinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.